Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apakah hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita perayaan Ekaristi bersama kur dari lingkungan Sembur, orang-orang yang tinggal di rumah mewah, mepet-mepet sawah semua. Kalau kita membayangkan bagaimanakah orang bertani itu hanya mengandalkan percaya dalam upayanya. Dia menabur, dia mengaliri air, memupuk, menyiangi, sambil menunggu saatnya tiba panen. Dia percaya saja. Susah untuk bisa membuat target, misalnya dengan modal 1 karung bisa panen 1000 karung. Pokoknya percaya Tuhan memberi seberapa, itulah yang dia terima dengan syukur, tidak mengeluh dan tidak putus asa. Seandainya musim tanam ini gagal, besok tetap tanam lagi. Dia tidak akan menyimpan benih itu. Kalau dipikir-pikir, sudah punya gabah sekarung, kenapa harus dihamburkan di tanah yang belum tentu hasilnya? Mending punya sekarung itu digiling lalu dimasak. Itu kira-kira pemikiran orang yang kurang percaya. Tetapi petani yang percaya, dia tetap menebarkan benih padi itu untuk memperoleh hasil dari kemurahan alam dan dari kemurahan Tuhan. Bapak saudara sekalian, kerajaan Allah juga ditaburkan dalam kehidupan kita, ditanam, ditempatkan untuk kemudian tumbuh dan berkembang. Yang menaburkan siapa adalah Tuhan sendiri. Sementara tugas kita adalah mengupayakan tumbuh berkembangnya, merawat dan mengelola supaya kerajaan Allah semakin nyata di tengah-tengah kita.
ada beberapa hal bisa kita lakukan, kita buat. Dengan membangun cinta kasih dalam kehidupan bersama. Paling sederhana dimulai dari rumah masing-masing. Sehingga seperti petani juga mempersiapkan lahan untuk pertaniannya, demikian halnya pula kita semua menyediakan lahan kerajaan Allah itu tumbuh subur dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga. Syukur-syukur semakin tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, kita tetap berdoa, kita tetap memohon supaya seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Menjadi suatu harapan, dambaan bagi kita, seperti tunas yang dalam bacaan pertama ditanam Tuhan sendiri supaya tumbuh, berkembang semakin tinggi dan menjadi tempat berlindung bagi yang lain. Dan yang ketiga, dalam bacaan pertama pula kita mendengar bagaimanakah Tuhan meninggikan tanaman yang rendah dan merendahkan tanaman yang tinggi. Maksudnya supaya rata-rata. Dengan kata lain, kita diajak untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama sehingga nyatalah kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat. Dan kita semua pada akhirnya seperti kata Paulus dalam bacaan kedua, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita mesti menghasilkan buah masing-masing, tidak sama. Seperti tanaman padi, pokoknya ada buah itu mulai merunduk. Kalau sudah mau panen itu masih tegak bulir-bulirnya. Ini tanda-tanda bagi kita semua belum, ya harus panen tapi belum siap. Tidak ada isi, tidak ada sesuatu yang kita persembahkan dari kehidupan ini. Mungkin seperti padi, tetap hijau, tetap segar, tetapi kosong. Oleh karena itu, dengan iman kita dimampukan untuk berupaya dari waktu ke waktu menghasilkan suatu buah yang berkenan kepada Tuhan sebagai suatu persembahan. Kita semua dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita berupaya untuk menumbuh kembangkan kerajaan Allah itu senyata mungkin dalam kehidupan kita. Dengan laku, dengan perbuatan, untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan juga saling menumbuh kembangkan satu sama lain. Dan Tuhan tidak membiarkan kita berusaha sendiri, tetapi Tuhan menyertakan dalam hidup kita suatu kuasa, yakni kuasa Roh Kudus yang menuntun, yang menggerakkan, yang membimbing kita semua untuk semakin dengan setia mengumpulkan harta kekayaan surgawi bagi kehidupan kita ini. Untuk itu Ibu Bapak Saudara sekalian, marilah kita mengupayakan semakin tegaknya kerajaan Allah, semakin nyata dalam kehidupan bersama, dalam keluarga dan juga dalam masyarakat kita. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan penuh pengharapan, karena tidak ada yang sia-sia dari kehidupan kita ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus Kristus sendiri, dikatakan,
Yesus tidak menyampaikan sabda kepada kita dengan perumpamaan saja, tetapi Tuhan menguraikan segala sesuatu secara tersendiri bagi kita. Kita membuka hati terhadap gerak Roh Kudus yang membimbing menuntun langkah kita. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,